Itu kan cuman lo doang tuh katanya yang ngerti kan, orang nggak bisa ngertiin kan. Tunjukin ya, tunjukin, jangan malah jadi bobrok kayak begini, lu mah diketawain. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani tidak tinggal diam melihat anak sulungnya Loli terseret kasus bawa kabur uang endorse senilai 90 juta rupiah. Namun Nikita Mirzani turun tangan bukan untuk membantu Loli membayar utang 90 juta rupiah. Dia juga pasang badan untuk melindungi nama baik keluarga besarnya. Awalnya akun Instagram @balikinuang 90 juta membongkar borok Loli menggunakan fitur Q&A di Instagram Stories-nya. Kemudian ada salah satu netizen yang budiman menanyakan Nikita Mirzani memberi tanggapan terkait kasus Loli atau tidak. Akun Instagram tersebut hanya mengunggah pesan dari seseorang yang meminta menghapus nama keluarga Loli ketika membongkar masalahnya tersebut. Sayangnya akun tersebut tidak menunjukkan identitas pengirim pesan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa orang yang mengirim pesan itu adalah ibu dari Loli, yang berarti Nikita Mirzani. Seperti yang diketahui, Loli memiliki nama asli Laura Meizani Mawardi, yang mana Mawardi merupakan nama keluarga besar Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Which is udah terbaik buat Nikita Mirzani, udah ngambil langkah untuk ngeluarin Loli dari kartu keluarga. Itu udah tepat banget. Jadi buat kalian netizen yang suka ngambil-ngambilin si Loli, oh si Lolinya kayak gini, si Lolinya kayak gitu, gak usah. Mendingan kartu bantu buat bayarin hutangnya si Loli, udah 90 juta. Dan gak ada istilah kata buat anak di bawah umur. Namanya kalau orang salah, salah. Ya kalau dipenjarain, ya udah dipenjarain aja sekalian. Kakak gue aja yang sekarang udah punya anak satu masih butuh mak gue. Sama umur gue udah 33 tahun, gue udah punya anak satu. Gue kalau kurang duit juga lari ke mak gue. Lu Loli baru umur 16 tahun, lu udah kabur meninggalkan segala kemewahan yang diberikan sama mak lu. Mak lu jungkir balik mulai dari banyak gosip, dihujat. Demi siapa? Demi lu. Gue kalau punya emak Nikita Mirzani, gue diem-diem di rumah. Gue mau dikurung kayak setahun di kamar dengan fasilitas yang wow itu, gue diem aja. Siap mak, siap. Disuruh ngelap sepatu mama, gue mau. Tapi Loli, lo harus tahu Loli, hidup tanpa warisan itu sengsara Loli, sengsara. Lo tahu gue aja sampai merantau ke Jakarta kerja mulai dari cuma asisten tukang lap, peralatan dokter gigi. Lo tahu nggak itu ya? Gue biasanya di klinik dulu pertama kali kerja di Jakarta, lo tahu gak, ngeliatin jigong orang. Lu udah enak banget, emak lu udah jungkir balik memberikan fasilitas yang semua orang idam-idamkan, lu pergi gitu aja. Gue aja deh jadi anaknya Nikita Mirzani kalau begitu. Hai Loli, jadi gue tuh sebetulnya udah lama ya agak gimana ya, agak risih ngeliatin berita lu yang selalu beredar di TikTok ini. Gue di sini nggak ada mau menasehati lu karena menurut gue percuma. Jangankan masuk kuping kanan ya, itu tuh nggak bakal nyentuh tuh ke kuping kanan lu, jadi nggak bakal ada cerita lagi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu lebih nggak mungkin lagi. Tapi dengan kasus lo yang udah se-chaos ini sekarang, entah itu marketing apa gimana, lu bodoh. Gue sih kayaknya feeling ini bukan marketing, tapi ya nggak tahu juga ya. Cuman kalau misalnya mungkin baiknya buat lu ya gitu, misalnya ini marketing gitu ya, nggak nyata gitu kan, ya lo bodoh mau aja dengan strategi seperti ini gitu, dengan image lo yang udah kayak begini ya. Kayak gue nggak tahu ya, masalah lo sama orang tua lo gue no comment. Karena apa, kayak ya udah, siapa sih yang nggak punya konflik dengan keluarga sendiri, dan yang bisa menyelesaikan adalah ya yang bermasalah dan anda gitu kan. Cuman nih ya, kalau gue nih nggak nasehatin ya, tapi kalau gue di posisi lo, dan lo kan udah berkuar-kuar tuh sakit hati sama orang tua lo lah, apalah gara-gara aib lo dibongkar segala macem kan, sakit hati sebagai anak, nggak nyangka punya orang tua seperti nyokap lo gitu kan.
nggak usah deh gue bahas-bahas perjuangan nyokap lo kayak gimana gitu kan ya. Itu kan cuman lo doang tuh katanya yang ngerti kan, orang nggak bisa ngertiin kan. Tunjukin ya, tunjukin, jangan malah jadi bobrok kayak begini. Lu mah diketawain, udah diketawain pasti sama nyokap lu kayak miris banget anak gue gitu kan ya. Mungkin ya diketawain pula sama satu Indonesia. Orang ya yang menjunjung tinggi lu ya, pacar lu yang lu banggain bisa nggak tuh nyelesain kasus lu? Sekarang gini ya, lu bilang aku mah nggak butuh harta, nggak nyari yang ganteng. Gue sih nggak bilang cowok lu jelek, cuman maksudnya kayak kita kalau misalnya cari pasangan juga harus ada benefitnya buat kita. Sayang, sebagai perempuan jangan mau rugi. Hidup tuh nggak ada yang gratis ya, nggak ada yang gratis ya, harus ada feedbacknya. Lu berkasus nipu 90 juta ya, giliran disuruh bayar ketar-ketir, apalah alasan segala macem gini gitu-gitu. Kalau mau bohong, pintar dikit. Jadi kalau gue jadi lu ya, misalnya udah dalam permasalahan yang segede gini, yang udah sejauh ini kan ya, udah se-chaos ini ya, gue menunjukkan ke nyokap dan ke netizen Indonesia bahwa gue bisa, dan pulang dengan tampang yang begini gitu kan. Gitu. Jangan lu pulang ya, lu begini tapi kayak kelakuan lu nggak bener, itu mah tebel muka. Jadi kalau misal lu emang underage, jangan malah ngerasa underage lo bebas melakukan apapun, kebal sama hukum. Enggak, urusan lu sama uang gede. Coba itu pacar lo yang lu junjung tinggi, apalah kontribusinya dalam kasus ini? Apakah membantu menyelesaikan? Apakah bisa memanggil lawyer? Minimal ya nggak usah deh berharap sama laki-laki itu. Lu bisa nggak membantu diri lu sendiri tanpa harus memelas? Dari bukti chat aja yang lo melas nggak bisa bayar ini itu, kayak itu lo merendahkan diri lu. Gue ngomong pedes, kalau gue jadi lo, gue bakal lebih keras sama diri gue sendiri. Gue tunjukin sama satu Indonesia ya, gue tanpa orang tua gue, dengan gue yang udah sekekeh itu. Mau apapun konflik lu, biarpun memang tidak boleh seperti itu sama orang tua, tapi at least lo bisa nunjukin kalau misalnya gue balik ke Indonesia dengan cara yang terhormat. Gue bisa kerja, gue bisa membanggakan diri gue sendiri, at least kayak gitu. Bukan malah mempermalukan diri lu sendiri. Udah deh, buang jauh-jauh itu laki-laki, tidak ada benefitnya. Loli itu beruntung gak kayak gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Iya, karena Loli tetap masih diasuh oleh ibu kandungnya, walaupun Nikita Mirzani itu pontang-panting kerja tanpa suami, menafkahi anaknya. Sedangkan gue dibuang sama nyokap kandung gue, ditaruh di panti asuhan setelah gue dilahirkan gitu ya. Jadi sejak gue lahir sampai detik ini, gue gak tahu siapa nyokap kandung gue dan siapa orang tua kandung gue. Jadi ceritanya gue lahir, nah setelah gue lahir itu nyokap kandung gue itu langsung taruh gue di panti asuhan. Terus beberapa hari kemudian, sepasang suami istri yang which is mereka adalah orang tua gue yang sekarang, itu ngambil gue di panti asuhan tersebut. Jadi emang gue ibarat kata emang dipungut dari bayi ya. Iya, emang dipungut, emang anak pungut gue. Iya, dark joke, iya tahu gue. Nyokap angkat gue meninggal di usia 75 tahun. Mungkin kalau sekarang masih hidup usianya 78 tahun. Dan bokap gue sekarang usianya 84 tahun, masih sehat walafiat. Orang tua angkat gue aja bisa menyayangi gue sebegitu hebat dan sebegitu besar ya Loli, apalagi orang tua kandung lu. Udah jelas banget kan lu dibesarin dengan fasilitas bintang 5, dan lu dibesarkan dengan keringet dan air mata, bukan cuman sekedar uang aja. Nyokap lu itu bertaruh nyawa lo Loli. Nyokap lu itu juga bertanggung jawab seumur hidup. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Ya iya, kan Nikita Mirzani yang melahirkan, terus Nikita Mirzani juga yang menafkahi dia, menafkahi anak-anaknya seumur hidup. Ya sama, gue kan juga begitu, gue kan juga ibu tunggal. Nyokap kandung gue tuh gak berani ngerawat gue Loli, makanya dia buang gue ke panti asuhan, gue dikasih ke orang. Coba lu lihat nyokap lu Loli, dia hebat banget, dia berani banget loh. Dia berjuang pontang-panting ya, sampai lu bisa tinggal di apartemen mewah tuh. Apalah apartemennya tuh, gue lupa namanya. Terus lu bisa sampai disekolahin ke luar negeri. Kurang hebat apa lagi nyokap lu? Nyokap-nyokap lain belum tentu kayak gitu. Gue aja sebagai nyokap belum tentu bisa kayak gitu.
Nyokap lu tuh pontang-panting Loli, nggak kayak nyokap kandung gue. Ya udah gitu. Gue itu hamil di luar nikah di usia gue yang bener-bener masih muda banget. Bahkan gue bilang kalau gue tuh saat itu belum punya KTP. Berarti lu tebak aja sendiri umur gue berapa. Tapi gue memutuskan untuk membesarkan anak gue dan mempertahankan kandungan gue. Makanya sekarang anak gue tahun ini mau 9 tahun. Membesarkan anak sendiri tanpa sosok suami dan tanpa sosok ayah untuk sang anak itu bukan hal yang mudah Loli. Tapi itu yang dilewatin sama nyokap lu bertahun-tahun. Belum lagi omongan dari tetangga, omongan dari saudara, omongan keluarga, omongan temen, dan segala macamnya. Apalagi nyokap lu tuh adalah orang yang memang terkenal di Indonesia. Jadi omongannya tuh bukan cuma dari keluarga, saudara, dan temen, bahkan dari seluruh pelosok Indonesia. Kalau suatu saat anak gua amit-amit tabiatnya kayak lu Loli, kayak gue juga bakal ngamuk sih. Gue juga bakal hancur banget pasti cuy. Banyak banget mimpi gue yang terkubur karena kejadian itu. Cuman ya nggak apa-apa, is okay, itu udah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Yang ada yang udah terjadi ya cuma bisa dijalanin doang. Lu juga nggak pernah tahu loh Loli, nyokap lu berapa banyak mimpi yang terkubur pada saat itu ya. Kalau sekarang sih enak, nyokap lu mau apa-apa tinggal beli, tinggal bayar gitu ya kan. Tapi pada saat itu emangnya lo tahu? Kan lu juga masih bayi. Nyokap lu itu mungkin kelihatannya ceria-ceria aja di depan layar kaca, tapi di belakangnya lo kan nggak tahu. Kalau lu pernah berpikiran, tapi kan gue nggak minta dilahirin. Kalau nggak siap kenapa lo punya anak? Gue kasih tahu ya, kita itu nggak akan ada yang tahu garis Tuhan kayak gimana. Bahkan ya banyak orang yang udah menikah, yang dimana menikah itu tujuannya adalah untuk punya anak, tapi ketika mereka menikah, mereka belum siap punya anak, tapi tiba-tiba kebobolan gitu. Terus ujung-ujungnya mereka pisah, mereka cerai, mereka berantem terus, anaknya ditelantarin dan segala macam. Itu banyak banget kejadian kayak gitu loh. Terus kalau kejadiannya kayak gue gimana? Yang diperkosa terus hamil, terus mau nggak mau harus membesarkan anaknya atau harus dilahirkan gitu. Karena anaknya tidak berdosa, nggak mungkin juga diabort. Itu kan juga bentuk ketidaksiapan saya. Buat gua, nyokap lu tanggung jawab sama lu, banting tulang buat lu aja itu udah hebat banget. Itu nggak semua orang bisa melakukan hal itu loh. Apalagi sekarang anaknya 3. Udah deh segini dulu deh, nih kayaknya panjang banget nih.